Mendongeng bersama Ranti Maya, mengantarkan apa yang terjadi hari ini menuju gerbang imajinasi. Di suatu desa tinggallah satu keluarga kecil. Setiap hari, rumah mereka selalu ramai oleh suara bapak, ibu, dan kedua anak mereka, yaitu Raga dan Nara. Menjelang sore, bapak dan ibu bergegas hendak mengunjungi sawah yang mereka sewa dari saudaranya. Sawah itu sudah mereka sulap menjadi kebun timun. Rencananya sore ini mereka akan menyirami kebun timun mereka supaya tidak kekeringan dan tetap subur. Ibu, tunggu! Ara ikut! Teriak Nara sambil tergopoh-gopoh mengapit layang-layang di tangan dan dadanya. Tunggu! Aga juga ikut! Kita akan menerbangkan layang-layang. Boleh kan, Pak? Seolah tidak mau tertinggal, Raga pun berlari kecil di belakang Nara dengan gelasan di tangan kanannya. Kedua orang tuanya pun hanya saling pandang, tersenyum dan mengangguk pelan, tanda mengiyakan. Sesampainya di kebun, bapak dan ibu bergegas menyiapkan ember dan penyaring yang sudah mereka bawa untuk mengambil dan menyaring air dari alirannya. Karena kebun timun mereka dibuat menggunung dan berjarak, hal ini memudahkan bapak dan ibu untuk mengambil air yang mengalir dari aliran yang satu dan aliran yang lainnya. Sedangkan Raga dan Nara masih sibuk mengaitkan gelasan ke layang-layang mereka. Bu, ini air atau lumpur sih yang mengaliri kebun kita? Kok semakin hari baunya semakin tidak enak di hidung. Sambil menunggu Raga mengaitkan gelasan ke layang-layang, Nara pun bertanya kepada ibunya. Ini pastilah bukan air bersih, Ara. Lihat saja, warnanya hitam. Bau lagi. Aga sih tidak akan mau kalau disuruh minum air ini. Aga juga yakin pasti timun-timun kita juga sebetulnya tidak mau meminumnya. Raga yang masih sibuk mengaitkan gelasan ke layang-layang pun berkomentar. Memang, ini bukanlah air bersih, Aga, Ara. Makanya, bapak dan ibu harus menyaringnya terlebih dahulu sebelum menyiramkannya ke timun-timun kita. Jawab ibu. Raga dan Nara pun hanya mendengarkan sekilas saja, sebab angin sepoi begitu menarik untuk segera menerbangkan layang-layang. Setelah selesai bermain layang-layang, Raga dan Nara pun kembali ke pematang sawah yang dekat dengan kebun timun mereka. Keduanya duduk dan melihat bapak dan ibu yang masih sibuk menyirami kebun timun mereka. Bu, tinggal satu gunung lagi ya? Tanya Nara kepada ibunya. Iya, Ara. Kalian bisa minum air bening dulu yang ibu bawa. Ada. Jawab ibu, seraya menyuruh Raga dan Nara untuk minum. Ada, Bu. Jawab Nara. Setelah selesai menyirami kebun timun, bapak dan ibu pun beristirahat di pematang sawah bersama kedua anaknya. Musim kemarau seperti ini terasa lebih sulit ya, Pak. Air yang mengaliri kebun kita semakin keruh, hitam dan pekat. Bau lagi. Kita pun harus bekerja lebih keras, menyaring air, dan rajin memberikan pupuk organik untuk mengembalikan kesehatan tanah, supaya timun-timun kita tetap subur. Keluh ibu. Ya, begitulah, Bu. Air yang mengalir kebun kita ini kan memang sudah bercampur limbah pabrik. Mau tidak mau ya,
kita memang harus bekerja lebih keras untuk mengembalikan kesehatan tanah. Supaya hasil panen kita tetap terjaga, Bu. Jawab Bapak. Pak, hasil panen kemarin saja menurun karena beberapa bagian banyak yang mati. Belum lagi harganya tidak jauh berbeda dari hasil panen sebelumnya. Aneh ya, Pak. Hasil panen melimpah, harga menurun. Hasil panen menurun, harga memang meningkat sih. Tapi hanya beberapa ratus rupiah saja. Ibu menambah keluhannya. Ya, bagaimana tidak mati, Bu? Lah, timun-timun kita setiap hari minumnya limbah pabrik. Badan kita saja kalau diberi racun bisa langsung mati, Bu. Lah ini tanaman, ya lambat laun pertumbuhannya juga akan terhambat. Lalu mati, Bu. Tapi ya, kita mesti harus semangat, Bu. Kita harus bekerja sama untuk mengembalikan kesehatan tanah. Supaya hasil panen tetap terjaga, Bu. Semangat, Bu. Hibur Bapak. Dulu, sebelum pabrik-pabrik berdiri, lingkungan tempat tinggal mereka adalah lahan pertanian yang sangat luas. Tanah subur, air bersih, udara segar, hasil panen melimpah, dan kebanyakan orang yang tinggal di sana adalah petani. Bahkan, sejak pabrik pertama didirikan, tidak ada satu orang pun yang mau ditawari menjadi buruh pabrik. Mereka tetap ingin menjadi petani karena hasil panen yang melimpah sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Namun, sejak limbah pabrik mengaliri selokan, sungai-sungai, menyerap ke sumur-sumur, sampai mengalir ke sawah-sawah, hal ini menyebabkan hasil panen mereka banyak yang gagal. Satu demi satu dari petani pun menyerahkan diri menjadi buruh pabrik. Raga dan Nara yang sejak tadi mendengarkan percakapan kedua orang tuanya pun menyimpan banyak pertanyaan di benak mereka. Pak, memangnya limbah pabrik itu apa sih? Limbah pabrik itu yang membuat air di sini menjadi hitam dan bau ya? Tanya Raga kepada bapaknya. Limbah pabrik itu adalah sisa pembuatan barang-barang di pabrik. Wujudnya bisa cair, padat, atau gas. Nah, yang sampai mengaliri kebun kita ini wujudnya cair. Limbah pabrik itu akan sangat berbahaya kalau warnanya keruh, bahkan hitam dan pekat, berbau. Dan jika kita tempatkan di suatu wadah, akan meninggalkan bekas noda. Jawab Bapak. Ih, serem. Mirip air di sini. Nara pun menyambar jawaban Bapak. Hi, ini berarti limbahnya berbahaya ya, Pak. Lihat saja, warnanya hitam. Baunya pun membuat sakit hidung. Belum lagi kalau berlama-lama bermain air di sini tanpa menggunakan boots, pasti kakinya akan sama seperti ibu setiap pulang dari kebun. Akan terasa panas, gatal-gatal, dan muncul bintik-bintik. Saut Raga. Tapi Pak, mengapa pemilik pabrik membuang limbahnya ke sini? Limbahnya kan milik mereka. Mengapa mereka tidak membuang ke tempat mereka sendiri saja? Mengapa harus ke sini? Tanya Raga yang sudah mulai kesal. Iya Pak,
Jadinya kan kasihan timun-timun kita. Jadi banyak yang mati deh. Bapak dan ibu juga kasihan. Masa harus saring-saring dulu sebelum menyirami timun? Pasti hidung bapak dan ibu juga terasa sakit kan? Menahan bau limbah yang sangat menyengat. Nara pun ikut berkomentar. Bagaimana kalau kita tanyakan saja kepada pemilik pabrik, mengapa mereka membuang limbah mereka ke sini? Mereka harus tahu akibat dari perbuatan mereka, Pak. Seru Raga. Ayo, Aga. Kemarin saja Ara yang tidak sengaja menumpahkan air sabun untuk bermain gelembung ke akuarium teman, sampai airnya bercampur. Dan tidak lama dari itu ikannya mati. Ara harus mengganti ikan yang sama persis. Berarti kalau seperti itu, seharusnya pemilik pabrik juga mengganti timun-timun kita yang mati kan? Tanya Nara tanpa jawaban. Matahari memancarkan sisa sinarnya. Keluarga kecil itu pun berjalan pulang. Masing-masing mereka berbincang dengan dirinya sendiri setelah obrolan tentang limbah pabrik di pematang sawah. Mengapa pemilik pabrik membuang limbahnya ke sini? Apakah pemilik pabrik mau mengganti tanaman yang mati akibat limbah pabrik yang mereka buang ke sawah?